ingat zaman dulu TV rusak dipukul. Saking tangguhnya ya produk-produk zaman dulu, rusak dipukul jadi betul. Makanya anak zaman dulu dipukul jadi betul. Sekarang nggak bisa. Sekarang era soft touch. Semua karya produk-produknya soft touch. Termasuk anak. Zaman dulu mungkin anak kalau nggak sholat dipukul pantatnya. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Kan gitu. Sekarang ya harus soft touch. Ayo sayang, ayo sayang. Kalau nggak satu, ayo sayang. Gitu. Makanya anak sekarang memang anak yang betul-betul penuh kelembutan untuk pendampingannya. Paham ya? Iya. Kalau yang main gini, congklak, monopoli, masih dapat? Enak ya main ini ya? Masya Allah. Sekarang pun ada, tapi di gadget. Ya, walaupun sekarang masih banyak juga yang buat, cuman itu ya, tetap beda. Dulu rasanya biji-biji congklaknya enak, bagus, berat, asli, kerang-kerang itu ya. Sekarang dibikin plastik seolah-olah kerang. Nggak enak, ringan. Biji bekel zaman dulu kayaknya berat banget. Jadi kalau dibalik nggak kebalik lagi. Cari sin, cari roh, ya kan kata. Biarin Pak Hakim kita nostalgia dulu. Sekarang ringan banget, dibalik-balik lagi, ya, Masya Allah, luar biasa. Dan siapa zamannya yang sudah mulai orang tuanya punya seperti ini? Komputer zaman dulu, Masya Allah, pager, pager. Ya Allah, udah gaya banget tuh pakai pager. Tolong telepon ke rumah. Wah, pesannya begitu doang. Siapa yang ayahnya dulu punya telepon genggam sebesar batu bata? Itu orang kaya dulu itu. Ibu-ibu nostalgia nih, biarin, biar seger otaknya. Pertanyaannya, ya, siapa juga dulu sempat main seperti ini? Game watch. Enak nggak? Enak. Dimarahin juga nggak sama ibunya? Tetap. Ibu-ibu marahin anak itu tidak memandang era. Emang hobi. Ya, Masya Allah. Siapa dulu ekskulnya, ya, ekskul yang disebut mengetik saja. Wah, saya dapat SMP ekskul mengetik itu gaya banget. Saya alhamdulillah SMP sekolahnya di Al Azhar, baru satu-satunya Al Azhar itu bawa mesin ketiknya. 10 jari. Nggak lihat di ketika dia lihat dia di buku. Cia. Itu keren banget ya. Masya Allah. Sekarang adakah di rumah tuh mesin ketik? Kalaupun ada, jadi pajangan ya. Artinya apa? Setiap era memang penuh tantangan dan tidak bisa kita hindari. Apalagi sekarang yang luar biasa. Tetapi era sekarang juga sangat membantu. Ya, hari ini saja Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di ruangan ini, hadir di atas, ya. Hubungan kita lewat digital juga. Bahkan yang ada di mobil kah atau sedang kerja tempat lain, kita tetap saling terhubung lewat sebuah digital ya. Kan Masya Allah. Yang penting ajari anak-anak untuk apa? Terutama masalah media sosial ya. Bijak. Bijak apa? Kalau kita nasihatin anak, nggak usah panjang-panjang, ya, cukup 3 saja. Bijak, 1, berkomentar. Itu aja. Saya selalu ingetin anak saya, nak, bijak berkomentar ya sebagai netizen. Iya Bu. Memang kenapa Bu? Karena ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu komunikasi. Kalau kita bijak, orang yang dikomentarin ya tidak tersinggung tapi tersentuh. Makanya dia mau saran-saran kita, dia ikuti. Ya. Dan satu lagi, ada namanya gelombang energi. Ya, gelombang energi, setiap tulisan ada gelombangnya dan setiap kata ada gelombangnya. Jadi apa yang ditulis, ya, apa yang dikomentari, hati-hati bisa berbalik kepada diri yang menuliskannya. Ya, itu ada memang. Nanti kita lihat ya. Kemudian apa? Bijak tentunya menulis dan men-share berita. Ingatkan anak-anak, nak, ya, kalau tulis berita atau men-share berita, tolong diteliti. Ini palsu kah atau asli? Tapi terus terang, anak-anak gen Z dan Alpha
dibanding kita yang generasi sebelumnya. Jadi sebelum Z apa? Y, yang disebut milenial. Siapa para bunda yang lahir tahun 80-an? Coba angkat tangan. Wah, itu milenial sudah. Milenial. Yang lahir tahun 70-an. Generasi X. Yang lahir tahun 60-an kayak kan? Ya Allah. Coba Ibu 60-an Ibu, berarti 50 malah. 50 si mau hadir, Masya Allah, keren banget, Masya Allah. Tapi memang Bu, kita yang 50 dan 60-an sudah mulai punah. Coba tadi yang 60-an saja tinggal saya, Pak Ukim. Siapa lagi yang 60-an? Ibu, bertiga. Sampai sini ada? Atau di luar? 4, ya Allah. Jadi yang 50 sama yang 60, kita cuma berenam di ruangan ini Bu, dengan Ibu. Ini yang generasi X ya, Masya Allah. Itu yang di generasi dipukul jadi. Ya. Milenial sama Z itu sebetulnya lebih bijak untuk men-share berita. Justru yang generasi milenial yang belum diteliti beritanya yang suka langsung share. Z nggak gitu. Z nggak kayak gitu. Dia tahu ada yang hoax atau enggak. Dan bijak yang ketiga adalah waktu penggunaannya bagi diri sendiri. Kan ini yang sering dimarahin kan? Iya. Saya aja dulu main congklak dimarahin karena sampai maghrib. Main itu tadi tali karet itu lompatan juga dimarahin karena sampai isya. Berarti yang kita marah atau yang kita tidak sepakat adalah apanya? Penggunaannya. Sadari dulu itu. Karena kalau enggak kita selalu marah, main gadget terus main. Udah mukanya jelek emaknya. Aduh, ngomongnya. Hati-hati, otak ini sangat sensitif, apalagi otak era sekarang sangat-sangat soft touch, ya. Nah, sekarang kita belajar. Saya sebagai orang tua dan memang alhamdulillah karena ada sekolah medisnya, senang sekali belajar neuroparenting. Neuroparenting ini adalah sebuah pola pengasuhan yang berdasarkan kerja otak. Kenapa? Karena memang di dalam otak ini, walaupun sama otak kita yang lahir 70, 60, 50, tetapi era sekarang lebih canggih. Apanya yang lebih canggih? Isi dalamnya. Kan kalau otak secara garis besar masih ingat ya? Ada otak besar, otak kecil gitu, masih ingat? Pernah belajar biologi Ibu? Pernah belajar ya? Kalau saya zaman Pak Ukim dengan Ibu pasti belajarnya waktu SD namanya ilmu hayat. Itu belajar ini ya Bu, masih ingat ya? Masya Allah. Nah, ini mungkin sama otak, ada otak besar, otak kecil. Yang beda adalah isi otak dalamnya. Itu juga kayak gitu tuh, isi otak. Jumlahnya sama, 100 miliar. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Sama-sama, setiap era teman-teman yang lahir tahun 80-an juga 100 miliar. Anak kita yang lahir tahun 90-an, 2000 juga sama 100 miliar. Cuman cara kerjanya, otak semakin era baru semakin canggih. Tadi ibu-ibu teman-teman yang lahir 80-an, itu otaknya lebih canggih dari saya yang lahir tahun 60-an. Ya, lebih canggih. Apa canggihnya? Kemampuan menyerap data-data. Kemampuan mengakses data tuh canggih. Canggih banget. Kalau kita yang 70, 60, 50 lebih tangguh, ya, bukan canggih, paham ya? Nah, apa yang terjadi sebetulnya di otak manusia? Di otak manusia ini, anak sekarang sistem sarafnya dia lebih soft, selain sophisticated, lebih canggih, lebih soft, walaupun sama 100 miliar. Inilah mengapa, ya? Ali bin Abu Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena ditemui bahwa otak era sekarang memang beda. Walaupun jumlahnya sama 100 miliar. Maka kalau tadi nih, tantangan mendidik anak menjadi generasi berakhlak mulia, tantangan pertama itu sebetulnya bukan dari luar, tetapi dari ayah bundanya dulu. Ya. Apa tantangannya? Satu, stop untuk melabel mereka dengan label buruk. Masih banyak orang tua melabel anak-anak generasi sekarang disebutnya generasi mecin. Padahal bukan, yang mecin tuh saya. Yang 60-70 generasi mecin. Makanya dulu tuh Ajinomoto Sasa tuh kantongnya gede-gede. Sekarang generasi apa? Kaldu jamur. Ibu masak pakai kaldu jamur atau mecin
sekarang generasi mecin, saya yang tersinggung. Karena itu label aku. Paham ya Bu? Hindari melabel buruk. Hindari melabel mereka generasi rebahan. Hindari melabel mereka generasi galowers. Gak usah juga sebut mereka generasi strawberry. Walaupun banyak juga yang bilang di sana, emang apa salahnya strawberry? Strawberry ciptaan Allah, cantik, merah, kadang merah tua, kadang pink-pink gitu. Mengandung banyak vitamin C, antioksidan, kan ya? Tapi ada yang bilang, tapi lembek. Justru karena dia lembek, makanya antioksidan bisa diserap. Kalau strawberry sekeras batu, bagaimana ibu nyerap antioksidan? Belum cek. Agak sakau mic-nya ya. 1, 2. Satap. Kayak Umi Elvi ya. Masya Allah ya. Jadi hindari melabel negatif ya. Hindari melabel hal-hal yang mereka tidak suka, karena mereka juga bingung. Kenapa dilabel sih? Kan aku nggak tahu mau lahir tahun 2000. Iya nggak? Anak-anak nggak suka. Kita sebagai orang tua, kalau kita sebut orang tua itu bisa ayah bunda, bisa bapak ibu guru, melabel mereka yang negatif. Kalaupun ingin melabel lain positif, ya sebutlah mereka generasi emas, generasi robbani kalau keluarga muslim deh, generasi Qurani. Kenapa? Rupanya otak itu menyerap memori apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Dan kalau sekarang tantangan kita anak-anak seolah-olah ya kayak membangkang, itu bukan membangkang. Itu teh mereka jujur. Jadi kalau anak kita, bunda, aku gak suka sama bunda. Ya Allah, jujur banget. Gitu. Hindari menganggap dosa kamu yang ngomong seperti itu. Hindari itu, Bu. Sekarang generasi jujur. Kita juga dulu nggak suka kadang-kadang sama orang tua, cuman nggak boleh jujur, ya kan? Iya. Sekarang parenting milenial menghargai kejujuran. Kalau kami pasca kolonial, mana boleh orang jujur? Penjajah mana boleh kita jujur? Ya, ngerti ya Bu? Tapi ada tapinya. Dikala anak kita bilang sama kita, bunda, aku nggak suka sama bunda, itu benar dia jujur. Hanya perlu kita tambahkan apa? Caranya baik dan pantas. Jadi benar, baik, pantas. Apa Bu? Benar, baik. Jadi benar dulu, baik dan pantas. Cek 1, 2. Oh, lebih 1, 2, 1, 2. Asik. Asyik. Seandainya ibu sedang duduk, kemudian itu anak berdiri, dan kemudian dia bicara seperti itu, bunda, aku nggak suka sama bunda. Itu benar, tapi caranya belum baik dan pantas. Ya, stop, hindari dulu untuk marahin dia, ya, atau mengatakan bahwa oke, jangan juga kayak gitu. Ajarkan baik dan pantas. Ibu duduk, anak sebisanya duduk sama kayak ibu. Ambil kursi nak, ambil kursi, sini. Kalau sampai nggak ada kursi, di bawah nak, duduk di bawah. Itu supaya baik dan pantas. Kenapa sayang? Aku nggak suka sama ibu, suara masih tinggi kan? Itu belum pantas bukan? Coba suara muna. Kata Allah dalam Quran, sejelek-jeleknya suara apa Bu? Keledai. Jangan kebalik ya, kedelai. Gak bisa ibu, aku emang suaranya kayak gini. Tarik nafas nak, tarik nafas. Anak sekarang kan disuruh apa aja. Biarin aja Bu, lagi nak. Karena otomatis orang tarik nafas dalam, awalnya sebel, ya, awalnya nggak suka, 3-4 kali itu jadi sangat rileks, dan suara yang tinggi melengking akan turun. Kenapa nak? Aku nggak suka sama ibu. Ya, udah bagus, ya. Apanya yang kamu nggak suka? Ibu selalu ngurus anak narkoba aja. Kalau kemana-mana yang dibawa adik-anak teman-teman mantan pecandu, aku nggak dibawa. Itu kerjaan saya Bu. Saya kalau diprotes anak seperti itu segera istighfar tanpa harus membela diri, langsung astagfirullahaladzim, terus langsung minta maaf, astagfirullahaladzim, ibu minta maaf ya nak, itu nggak usah bela diri. Ragil, kamu harus tahu ya, ibu menyelamatkan anak bangsa. Nggak usah. Anak kita nggak perlu ibunya menyelamatkan anak bangsa.
Atau ibu-ibu yang bekerja, aku tuh kerja tahu supaya kalau kamu mau apa-apa ada duit bunda. Karena ayahmu tuh susah. Akhirnya ibunya yang curhat. Rupanya anak gak perlu ibu yang punya gaji tinggi, gak perlu seperti itu. Hanya dia ingin ada sesuatu yang di dalam benaknya ingin disampaikan, dan karena generasi jujur, maka sikapilah kejujurannya itu. Dan kalau betul itu khilaf kita, langsung minta maaf dengan kalimat, ibu minta maaf ya, bunda minta maaf ya, mama minta maaf ya, ayah minta maaf, umi minta maaf. Selama ini begini cara kita ya, maafin ibu ya, maafin bunda ya, maafin umi ya. Kayaknya sama, tapi nggak sama secara diksi bahasa dan penerimaan otak. Yang hilaf kan kita, makanya minta maaf siapa? Ibu minta maaf. Ada lagi orang tua pada saat saya ngomong kayak gini, apa dia bilang orang tua ini? Ya, bahaya Bu Aisyah, nanti kita diinjek-injek. Diinjek-injek. Ibu yang parno itu namanya, ya, nggak mungkin. Pada saat kita ditegur oleh anak, itu sebuah kehilafan kita, lalu kita minta maaf. Apa yang didapat oleh dia? Dia merekam prosesi peristiwa ini menjadi sebuah, ya, sebuah cara juga atau sebuah prinsip juga. Oh, ibuku saja dia hilaf minta maaf. Maka dia akan masuk di otaknya bahwa kalau gitu aku juga. Jadi suatu ketika anak kita punya khilaf, kita tegur dia akan juga minta maaf. Aku minta maaf ibu, please. Ya, bedanya itu, ya kan? Iya. Jadi ini yang harus kita pahami. Anak sekarang memang anak jujur. Jujur tidak cukup. Jujur tidak cukup, tetap harus caranya baik dan pantas. Benar, baik, pantas. Ingat aja tuh Bu. Karena ilmu parenting banyak banget.